Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengulas tentang situasi yang terjadi dalam tinjauan yang melibatkan aspek sosial kekinian dan juga sisi-sisi yang menjadi pandangan para pendahulu peradaban Islam itu sendiri. Di hidayatullah.com diceritakan bahwa perihal tokoh kami yang ditangkap, Jimli As-Siddiqi, ditahan saja tidak pantas apalagi diborgol. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Prof. Jimli As-Siddiqi mengaku geram melihat perlakuan rejim kepada tokoh koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, yaitu Jumhur Hidayat dan Syah Ganda Nainggolan. Kutipan langsungnya, Jimli mengatakan bahwa ditahan saja tidak pantas, apalagi diborgol untuk kepentingan disiar luaskan, kata Jimli As-Siddiqi dalam tweetannya di akun Twitter pribadinya @jimlias, Jumat 16 Oktober 2020. Sahabat kalian yang berbahagia, seorang yang tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, merugikan masyarakat luas, dan juga tidak melakukan apa-apa yang sebenarnya merugikan siapapun, itu hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang dalam hal ini kurang mengedepankan aspek-aspek yang semestinya hadir di dalam diri manusia secara wajar, seperti kesantunan, kehormatan, dan juga tenggang rasa, toleransi terhadap beda pendapat, dan termasuk di dalamnya adalah ilmu itu sendiri. Kalau kita mendengar ataupun memperhatikan ungkapan dari B.J. Habibie bahwa orang yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara adalah kriminal, bukan yang berbeda pandangan, maka jawaban atau ungkapan tersebut sudah sangat memadai. Kalau kemudian banyak orang bertanya, mengapa orang yang dianggap baik-baik saja itu justru mengalami perlakuan yang seperti itu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kasus-kasus seperti ini itu juga pernah terjadi di masa sebelum saat kita sekarang ini. Aktivis atau orang-orang yang berada di dalam pihak yang berbeda pendapat itu juga ditangkap kemudian dibui. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tentang siklus sejarah adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa semua peristiwa sejarah akan selalu berulang kembali. Jadi kejahatan, kemenangan, kejayaan, bahkan kehancuran adalah hal yang silih berganti terjadi pada kehidupan umat manusia itu sendiri. Dalam skala yang lebih luas, dunia ini pernah dihegemoni oleh kekuatan filsafat, kemudian Islam, kemudian ekonomi, revolusi industri, kemudian hingga saat ini adalah apa yang kita sebut dengan materialisme yang berwujud dalam bentuk industrialisasi. Era digital katanya. Tapi prinsipnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Mengetahui hal ini, maka hal yang penting kita lakukan adalah bagaimana memahami segala sesuatu yang ada saat ini dengan pemahaman atau dukungan ilmu-ilmu yang memadai, sehingga kita tidak menjadi orang yang kaget-kagetan. Kalau kata pepatah Melayu, tiba masa, tiba akal, artinya kita selalu menjadi orang yang tergopoh-gopoh di dalam merespon apapun. Karena pada saat yang sama sebenarnya kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW di dalam membawakan dakwah Islam itu terlihat sekali bahwa beliau dengan langkah-langkah sederhananya itu memang bergerak sesuai dengan alur rancang bangun kerangka kerja yang sangat memukau. Coba itu diperhatikan baik-baik. Seperti Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu, kemudian mengajak keluarga,
mengajak sahabat-sahabatnya, dan dalam kondisi tidak memiliki kekuatan memadai, akhirnya umat Islam memilih hijrah ke Madinah, dan di sanalah kemudian manifestasi dari keimanan itu diwujudkan secara menyeluruh. Artinya memang ada tahapan yang harus dihadapi, dilalui, dan seterusnya. Pada saat yang sama, sekalipun umat Islam itu sebagian besar ketika awal-awal di Mekah itu diikuti oleh orang-orang yang katakanlah, ya kalau bahasa komunis itu proletar, tapi mereka adalah orang-orang yang siap membangun barisan. Saat ini umat Islam itu banyak, ya, mayoritas, namun belum berhasil menjelma menjadi sebuah kekuatan dalam wujud barisan yang betul-betul diperhitungkan oleh pihak manapun. Nah, ini adalah sisi bahwa kemudian ada hal yang penting untuk kita respon, tapi pada saat yang sama bagaimana langkahnya itu juga sangat menentukan. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kebenaran itu tidak akan pernah bisa terkalahkan, ya. Dia tidak akan pernah bisa disirnakan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, tidak terkalahkan orang yang membawa kebenaran. Ungkapan tersebut merupakan penegasan bahwa siapa saja dari kalangan umat Islam yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebenaran tidak akan pernah terkalahkan oleh apa dan siapapun. Bahkan kemuliaan harus mengharumkan dirinya sepanjang kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Imam Syafi'i juga berkata bahwa setiap orang yang berbicara berdasarkan Quran dan Sunnah, maka ucapan itu adalah ketentuan yang wajib diikuti, dan setiap orang yang berbicara tidak berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, maka ucapannya itu adalah kebingungan. Kita ketahui bahwa Quran dan Sunnah merupakan panduan untuk manusia bisa berpikir sehat, bisa berpikir jernih, dan berhati lapang. Dan karena itu, menghadapi ini semua, kita mungkin tidak bisa berbuat banyak, namun setidak-tidaknya kita bisa mengerti, komitmen, dan memegang teguh kebenaran itu. Insya Allah ada waktunya Allah akan jadikan kebenaran itu bersinar seperti mentari pagi menyinari bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.